Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di Minggu Septuagesima. Septuagesima artinya 70 hari sebelum perayaan kebangkitan Yesus. 28 Januari 2024 terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Dan epistel dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Diikat oleh topik atau tema, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, so tunggabe partuk Tuhan maradu ponak kadongan. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 adalah tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuk Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Septuagesima 28 Januari 2024
34 dihubungkan dengan topik minggu, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Saudara, kota Korintus memiliki banyak keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan kota-kota lain pada saat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Di kota Korintus ini banyak orang-orang pintar, ilmuwan, orang-orang berhikmat, baik dalam bidang filsafat, bidang budaya, sains, atau ilmu pengetahuan dalam berbagai-bagai bidang, dan teknologi. Dan juga orang-orang yang ahli di bidang sastra, seni, terutama seni pahat, seni pembuatan patung, dan lukisan-lukisan, dan lain-lain. Selain itu, di Korintus juga ditemukan banyak saudagar-saudagar, orang-orang kaya, pengusaha, pemilik modal, dan pebisnis. Hal itu disebabkan karena posisi kota Korintus ini merupakan pusat pelabuhan internasional, tempat pertemuan para pebisnis yang datang dari seluruh penjuru bumi, yakni dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Selain tempat ilmuwan dan pebisnis, maka di kota Korintus juga kita temukan berbagai-bagai ragam agama, kepercayaan, serta penyembahan berhala-berhala. Demikian juga berbagai tradisi, kebiasaan, adat budaya kita temukan di sana beragam-ragam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keadaan ini semua sangat-sangat berpengaruh kepada perkembangan kekristenan dan jemaat yang sudah tumbuh di kota Korintus ini. Pengaruh dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentu saja banyak yang positif, tetapi tidak dapat disangkal bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan ini juga berdampak negatif, merusak pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat. Banyak orang-orang pintar yang beragama Kristen itu sulit percaya kepada pengajaran firman Tuhan. Kenapa? Mereka sulit mencerna, memikirkan, mempercayai firman karena banyak pengajaran firman yang tidak masuk akal bagi mereka, yang bertentangan dengan rasio akal budi dan pikiran manusia, sehingga sulit mereka percayai. Banyak di antara orang-orang pintar yang lebih percaya kepada akal budinya daripada kepada pengajaran firman Tuhan. Saudara, pengaruh dari orang-orang kaya, saudagar-saudagar juga berakibat negatif terhadap banyak kehidupan jemaat dan orang-orang Kristen di kota Korintus. Banyak dari antara jemaat yang menjadi sombong, Bapak Ibu, yang menjadi angkuh tinggi hati, keras hatinya. Sebagian dari antara mereka menjadi orang yang materialis, mata duitan, yang menjadikan uang, duit, materi itu menjadi segala-galanya, yang paling utama, dan bahkan bertuhankan uang. Banyak di antara mereka yang mendewakan perut atau mengutamakan hidup duniawi. Demikian juga pengaruh agama, kepercayaan, tradisi, kebiasaan, dan penyembahan berhala yang begitu berkembang di kota Korintus. Sangat-sangat merusak iman banyak orang Kristen di sana. Banyak dari orang Kristen yang berhati dua, yang mendua, Bapak Ibu, yang ganda. Iman mereka bercampur aduk. Samar-samar jadinya percaya kepada Kristus, tetapi juga percaya kepada berhala-berhala. Orang Kristen banyak yang sulit membedakan mana ajaran Kristen yang benar dan mana yang salah. Sulit menentukan mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditolak. Terutama karena pada saat itu belum ada yang tertulis seperti buku Bible kita ini, baik dari pengajaran Yesus maupun dari rasul-rasul, belum ada yang tertulis. Akibat yang sangat menonjol dari keadaan ini terlihat dengan jelas ketika jemaat Korintus ini mengalami perselisihan atau perpecahan, pro kontra, atau dalam bahasa Batak Toba disebutkan perbulat-bulatan sebagaimana pada pasal 3. Adapun pokok-pokok pertentangan dalam tubuh jemaat ini menyangkut khususnya makanan, terutama tentang sikap Kristen terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah keadaan kota Korintus dan jemaat Kristen yang ada di kota ini secara umum. Khususnya dalam pasal 8 khotbah kita ini. Persoalan yang menonjol adalah soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Ada dari antara jemaat Korintus yang mempertanyakan, boleh tidaknya orang Kristen makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala? Tentang hal ini, sebagian dari antara jemaat memegang teguh bahwa daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan oleh orang Kristen. Itu dosa, kata mereka. Tetapi sebagian yang lain berargumentasi bahwa orang Kristen boleh-boleh saja makan daging persembahan kepada berhala. Kenapa? Karena hanya ada satu Allah saja. Sedangkan dewa-dewa atau berhala-berhala itu bukan Allah. Sehingga tidak berpengaruh kepada orang yang memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu. Ayat 4. Saudara, Paulus memberikan beberapa nasihat dan pencerahan serta pembekalan bagi jemaat Korintus ini. Pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas. Tetapi meski terbatas, pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi sesama dan Allah. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat 1b, ayat 2, dan ayat 13. Kedua, Paulus mengatakan Allah adalah Esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu dapat kita makan dengan bebas. Ayat 4-8. Ketiga, berhikmat menggunakan pengetahuan. Ini dorongan Paulus. Berhikmatlah kita menggunakan pengetahuan. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa. Nah, oleh karena itu, Paulus menyarankan, daripada menjadi batu sandungan, lebih baiklah kita jangan memakannya. Ayat 9-13. Dan inilah juga yang menjadi seruan topik Minggu Septuagesima. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Septuagesima 28 Januari 2024 dihubungkan dengan topik Minggu, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, jagalah agar iman dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, pada pasal 8-10 dari kitab 1 Korintus ini, Paulus menangani suatu pertanyaan dari warga jemaat Korintus mengenai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dan apakah dibenarkan untuk membeli atau memakan daging itu dan ikut serta dalam pesta poranya mereka di kuil berhala? Ayat 10, itu pertanyaan mereka. Saudara, menurut buku yang saya baca saat mempersiapkan khotbah ini, buku Tafsiran Surat Korintus Pertama, tulisan J. Wesley Brill, yang diterbitkan Yayasan Kalam Hidup Bandung, halaman 150. Nah, di sana dijelaskan bahwa daging binatang yang dipersembahkan kepada berhala itu dibagi 3 bagian. 1 bagian dibakar di atas mezbah. 1 bagian diberikan kepada imam, dan 1 bagian lagi diambil oleh orang yang mempersembahkan itu. Bagian yang diberikan kepada imam adalah untuk dirinya sendiri, dan jika tidak diperlukan oleh imam itu bisa saja menjual ke pasar, dan setiap orang bisa membelinya, termasuk orang Kristen. Saudara, inilah yang dijelaskan Paulus pada kitab 1 Korintus pasal 8 ini. Dalam menjawab pertanyaan ini, Paulus menyingkapkan suatu prinsip penting yang harus dipraktekkan oleh orang Kristen sepanjang zaman. Prinsip ini berlaku untuk semua kegiatan-kegiatan yang oleh kita bisa saja meragukan atau masih belum jelas kebenaran atau kesalahannya yang dapat menggiring kita berbuat dosa. Dan selanjutnya bahkan membawa orang lain juga yang lemah imannya mengalami kehancuran, kebinasaan rohani, sebagaimana ayat 11.
Nah, prinsip penting yang disampaikan Paulus sesuai dengan arahan Roh Kudus adalah bahwa orang Kristen harus selalu bertindak dalam atau dengan kasih terhadap orang-orang lain, dan bahkan mungkin juga menuntut penyangkalan diri. Saudara, penyangkalan diri di sini dimaksudkan berarti adanya kerelaan kita membatasi kebebasan yang kita miliki meskipun itu ada, dan mau menyingkirkan segala kegiatan-kegiatan yang bisa saja mengganggu kenyamanan pikiran atau melemahkan keyakinan orang-orang Kristen lainnya. Ungkapan yang lebih pas dan populer sebagaimana topik minggu ini adalah batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Yakni praktek hidup kita, tradisi yang kita terapkan membuat orang lain berdosa, bisa terpengaruh menjadi jahat. Nah, agar kita tidak sampai menjadi batu sandungan, maka kita harus bersedia untuk penyangkalan diri kita, yakni mengurangi, membatasi hidup kita demi kenyamanan bersama, baik bersama dengan orang-orang seiman dan terlebih juga yang tidak seiman dengan kita. Dan untuk sampai agar tidak menjadi batu sandungan itu, maka dibutuhkan pengorbanan kita. Paulus sudah menunjukkan contoh yang baik pada ayat terakhir, ayat 13. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, kata Paulus, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, inilah pengorbanan Paulus untuk mampu menjaga dirinya tidak menjadi batu sandungan. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi teladan, lakukanlah apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang tidak mudah berlaku benar di tengah-tengah orang yang senang berlaku serong, berlaku jahat, tetapi dengan menjadi teladan bagi orang lain itu berarti kita juga telah mampu mendekatkan mereka dengan Tuhan. Nah, berbahagialah kita yang selalu mau waspada dan sudah menjaga diri tidak menjadi batu sandungan bagi semua saudara-saudara kita. Sesuai seruan topik Minggu Septuagesima, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, berhikmatlah menggunakan pengetahuan, jadikan pengetahuan itu berkat bagi semua orang. Saudara, pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi pokok persoalannya sekarang terletak pada tata kelola kita yang selalu melibatkan kasih menurut pengajaran Paulus di sini. Apakah pengetahuan itu menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama? Apakah pengetahuan itu menjadi sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama kita? Inilah pertanyaannya, inilah renungannya. Atau sebaliknya, pengetahuan itu menjadi kesombongan, keangkuhan, dan bahkan menjadi alat untuk merusak, untuk menindas orang lain. Saudara, dalam kondisi jemaat Korintus saat itu, Paulus mengamati bahwa di antara banyak orang Kristen yang berpengetahuan itu tidak menggunakan pengetahuan yang dimilikinya menjadi berkat kepada orang lain. Banyak di antara mereka yang cenderung menyepelekan orang lain, menganggap orang lain itu lemah, bodoh. Orang yang berpengetahuan itu menjadikan pengetahuan mereka itu kesombongan, sehingga menyepelekan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang seperti inilah yang disadarkan oleh Paulus dalam pasal 8 ini. Dan inilah juga yang menjadi pengajaran berharga bagi kita di saat kita sedang mendengar khotbah ini. Dalam arahannya ini, Paulus menyandingkan pengetahuan itu dengan kasih. Kedua-duanya harus bersamaan, Bapak Ibu, berjalan bersama-sama. Orang yang mengasihi Allah tidak akan mau menggunakan pengetahuannya untuk merusak, menindas, dan membinasakan orang-orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam arahan Paulus dikatakan bahwa makanan memang tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Entah itu dimakan atau tidak, kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Ayat 8. Kendalanya ada pada penggunaan
pengetahuan itu sendiri. Itu masalahnya. Sekali lagi, pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, janganlah pengetahuan kita itu disalahgunakan untuk merusak orang-orang lemah. Ayat 9. Jangan sampai mereka yang lemah binasa karena penerapan pengetahuan itu disalahgunakan. Saudara, mari kita gunakan pengetahuan yang kita miliki membangun kehidupan bersama orang lain, bukan membinasakan. Mari kita menjaga semua jenis pengetahuan yang kita miliki. Jangan kiranya berakibat buruk pada orang lain, tetapi justru sebaliknya menjadi berkat. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan inilah yang diserukan oleh topik minggu Septuagesima 28 Januari 2024. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Dengan kemauan kita menjaga, memelihara, bahkan menggunakan pengetahuan kita itu dengan baik, maka kita tidak lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, orang Kristen memiliki kebebasan tetapi terikat. Saudara, pada 1 Korintus 8 ayat 9 Paulus menegaskan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, apa yang dapat kita tangkap dari ucapan Paulus itu? Pengajaran Paulus ini memberi makna bagi kita bahwa orang Kristen adalah orang bebas, orang merdeka. Tetapi meskipun ada kebebasan, ada kemerdekaan yang dimiliki oleh orang Kristen itu, tetap saja ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat membatasi penggunaan kebebasan itu. Dr. Martin Luther pernah mengatakan bahwa orang Kristen memiliki semboyan dalam bahasa Jerman, Freiheit in Gebundenheit. Arti ucapan itu adalah kebebasan di dalam keterikatan. Bahkan kata Gebundenheit juga dapat diartikan secara hurufiah kuli, budak, atau perbudakan. Jadi orang Kristen itu memiliki dua keberadaan, yakni bebas tetapi terikat. Bebas tetapi kuli, budak. Inilah pertanyaan. Terikat kepada apa kita? Diperkuli atau diperbudak oleh apa kita? Jadi orang Kristen itu memiliki dua keberadaan yang sekaligus kedua-duanya menempel itu Bapak Ibu dalam diri kita, yakni bebas tetapi terikat. Bebas tetapi kuli, budak. Saudara, menurut Martin Luther, Freiheit atau kebebasan itu diberikan oleh Tuhan sejak kita diciptakan oleh Tuhan. Namun meski kebebasan kita itu mutlak, tetapi kita juga terikat, diperbudak oleh kehendak Kristus. Kehendak Kristus inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menambat kita dalam menerapkan kebebasan yang mutlak itu. Artinya kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu harus bercermin. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bertentangan kepada kehendaknya Kristus. Apakah kita bisa makan daging sebagaimana dipertanyakan dalam khotbah ini? Apakah bisa merokok? Apakah bisa menonton bioskop, film-film? Apakah bisa minum minuman keras, alkohol? Bolehkah kita ikut berdansa? Bisa menyanyikan lagu-lagu duniawi, Sinanggartullo, Mau Mere, dan lain-lain? Bisa? Apakah perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh Tuhan kita lakukan? Saudara, semua perbuatan-perbuatan itu bebas kita lakukan. Dapat kita lakukan. Dapat kita jalankan. Dapat kita ikuti Bapak Ibu. Kita bisa nikmati itu semuanya. Tetapi dalam semua perbuatan yang kita dapat lakukan dengan bebas itu, harus selalu bercermin. Harus selalu bertanya, menyesuaikan perbuatan kita itu dengan kehendak Kristus. Inilah standarnya, inilah ukurannya, inilah tambatannya, penentunya, yaitu kehendak Kristus. Kalau kita menonton film, bioskop, tentang apa dan dimanapun. Kalau kita minum alkohol, kita merokok, dan lain-lain, jangan bioskopnya, filmnya, adegan-adegannya yang menguasai, yang menambat, yang memperbudak
memperbudak diri kita. Jangan minumannya, jangan alkoholnya, dan rokoknya yang menguasai selera hawa nafsu kita. Kehendak Tuhanlah yang menguasai diri kita. Hawa nafsu selera kita harus itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengingatkan kita, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus menyatakan pada ayat 8 dan 9, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, marilah kita tetap jaga, pelihara kebebasan yang kita miliki itu untuk membangun iman kita, menumbuhkan perilaku yang baik, yang berguna, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Janganlah kebebasan kita itu disalahgunakan, merusak suasana ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jangan, sehingga bisa menimbulkan pertikaian. Dengan adanya kebebasan, kita pun dapat berekspresi, dapat menyalurkan, apakah itu talenta, apakah itu bakat suara, memainkan musik-musik dan hasil pengetahuan yang dapat kita miliki, yang kita dapat sumbangkan. Meski kebebasan menjadi peluang buat kita untuk misalnya melakukan kumpul bareng, tetapi jangan kebebasan ini menjadi perusak terhadap kenyamanan lingkungan. Apalagi di tengah-tengah lingkungan yang multikultural, yang terdiri dari berbagai-bagai suku, agama, etnis yang berbeda. So, lakukanlah segala sesuatu kebebasanmu yang tidak menimbulkan sak dan permasalahan di hati orang lain. Mari kita menjaga supaya kebebasan yang kita miliki ini jangan semena-mena kita lakukan, sehingga berakibat buruk pada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Sebagai seorang Kristen, sadari dan usahakanlah agar setiap tingkah laku kita harus memberikan dampak positif terhadap orang lain, yakni mereka semakin dekat kepada Kristus. Untuk itu, kita harus hidup bijaksana, Bapak Ibu, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagaimana topik atau tema Minggu Septuagesima 28 Januari 2024. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Sotunggabe partuk Tuhan maradopon akadongan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Septuagesima 28 Januari 2024 dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini, agar kita sungguh-sungguh mau menerapkan seruan topik minggu ini. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Sotunggabe partuk Tuhan maradopon akadongan. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Septuagesima. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu lewat pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus ini, agar kami menghindarkan diri kami menjadi batu sandungan buat sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menjaga diri kami, menerapkan pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang ada pada kami menjadi berkat bagi siapapun. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.